Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Zaman, rakyat jelata yang ingin negeri ini jadi negeri yang benar-benar merdeka, bukan yang seolah-olah, apalagi pura-pura. Habis kata menjelma, mencari karya yang mewakili. Dibuat lebih dari 20 tahun yang lalu, tapi masih begitu relevan dengan kondisi zaman ini. Semoga para petinggi negeri diberi kemampuan untuk mendengar jeritan rakyat jelata ini. Kami muak dan bosan. Taufik Ismail. Dahulu, di abad-abad yang silam, negeri ini penduduknya begitu ras-rasi dalam kedamaian. Alamnya indah, gunung dan sungainya rukun berdampingan. Pemimpinnya jujur dan ikhlas memperjuangkan kemerdekaan. Ciri utama yang tampak adalah kesederhanaan. Hubungan kemanusiaannya adalah kesantunan dan kesetiakawanan. Semuanya ini fondasinya adalah keimanan. Tapi kini negeri ini berubah menjadi negeri copet, maling dan rampok, bandit, maklar, pemeras, pencoleng, dan penipu. Negeri penyogok dan koruptor. Negeri yang banyak omong kosong, penuh fitnah kotor. Begitu banyak pembohong tanpa malu mengaku berdemokrasi. Padahal di benak mereka mutlak dominasi uang dan materi. Tukang dusta, jago kritik, dan ingkar janji. Kini mobil, tanah, deposito, dinasti, relasi dan kepangkatan, politik, ideologi, dan kekuasaan disembah sebagai Tuhan, ketika dominasi materi menggantikan Tuhan. Kini di negeri kita penuh dengan wong edan, gendeng, dan sinting. Negeri padat, jelma gelo, garelo, kurang ilo, manusia gila, kronis, motologis, secara klinis nyari sempurna, infausta. Jika penjahat-penjahat ini dibawa di depan meja pengadilan, apa betul mereka akan mendapat sebenar-benar hukuman? Atau sandiwara tipu-tipuan terus-terus diulang dimainkan, divonis juga, tapi diringan-ringankan, bahkan berpuluh-puluh dibebaskan. Lantas yang berhasil mengelak dari pengadilan lari ke luar negeri dibiarkan. Dan semuanya itu tergantung pada besar kecilnya uang sogokan. Di Republik Rakyat Cina, koruptor dipotong kepala. Di Kerajaan Arab Saudi, koruptor dipotong tangan. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanan. Kemudian berhanyutanlah nilai-nilai luhur luar biasa tingginya. Nilai keimanan, kejujuran, rasa malu, kerja keras, tenggang rasa, pengorbanan, tanggung jawab, ketertiban, pengendalian diri, remuk berkeping-keping, akhlak bangsa remuk berkeping-keping. Dari barat sampai ke timur berjajar dusta-dusta. Itulah kini Indonesia. Sogok menyogok menjadi satu. Itulah tanah air kita, Indonesia. Kami muak dan bosan. Muak dan bosan. Kami sudah lama kehilangan kepercayaan. Ada kisah menarik di zaman Rasul. Pada tahun 630 Masehi, atau tepatnya pada tahun ke-8 Hijriah, kaum musyrik Quraisy mencurangi aturan main dalam kesepakatan Hudaybiyah. Rasulullah pun tidak bisa lagi mentolerir kelakuan musyrik Quraisy yang sudah berulang kali berbuat nggak fair dan melanggar aturan yang telah disepakati bersama. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy, datang ke Madinah mencoba melakukan negosiasi agar Rasulullah mampu menerima kecurangan musyrik Quraisy. Rasul menolak. Lalu Abu Sufyan mencoba melobi Abu Bakar, Umar, dan Ali. Hasilnya sama, gagal. Rasulullah sudah pada titik tidak bisa lagi dilobi. Quraisy sudah keterlaluan. Jika dibiarkan terus, maka kecurangan dan kesewenang-wenangan yang akan menang. Maka pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi, Rasulullah menyiapkan pasukan besar
menyiapkan people power. 10.000 massa yang terdiri dari kaum muhajirin dan ansor bergerak dari Madinah menuju Mekah. Setiap lewat satu kabilah, warga kabilah itu ikut bergabung. Akhirnya jumlah yang ikut semakin banyak. Jadilah aksi massa yang terbesar yang belum pernah ada sebelumnya. Rasulullah datang ke Mekah dengan begitu banyak massa yang mengikutinya. Menggerakkan people power bukanlah untuk membuat kerusuhan atau kekacauan. Justru sebaliknya. Untuk memastikan kedamaian terjadi dengan menolak perjanjian yang telah dicurangi oleh musyrik Quraisy. Rasulullah memasuki kota Mekah dan berkata, siapa yang masuk ke masjid, maka mereka aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka mereka aman. Siapa yang berdiri di rumah dan menutup pintu rapat-rapat pintunya, maka mereka aman. Rasulullah pun menduduki kota Mekah tanpa perlawanan, tanpa setitik darah pun yang tumpah. Lalu Rasul keliling Ka'bah dan menghancurkan semua berhala yang telah melalaikan manusia pada Tuhannya. Rasulullah pun membaca ayat, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Jadi, aksi rakyat yang dilakukan di bulan Ramadan dengan damai bukan untuk membuat kerusuhan, justru untuk menegakkan keadilan, membebaskan Mekah dari berhala yang melalaikan. Tidak ada pertumpahan darah di Mekah, karena memang rakyat Quraisy tidak diprovokasi untuk melakukan perlawanan. Di samping juga, mereka sudah gentar untuk melihat aksi rakyat, people power yang sangat dahsyat itu. Tidak ada yang berani menyulut konflik horizontal. Mari bangkit berjuang, berjihad, membela kebenaran. Yang perlu kita pastikan adalah apakah kita telah memberikan kontribusi terbaik dalam perjuangan ini atau belum. Setiap orang punya porsi dan posisinya masing-masing. Mainkan itu dengan maksimal dan penuh kesungguhan. Ada juga kisah di zaman dulu. Kalian sudah kalah. Itu yang dikatakan Fir'aun ketika Nabi Musa alaihissalam sampai di tepi Laut Merah. Tak ada jalan lagi. Kalian sudah kalah. Itu yang dikatakan Raja Namrud ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar di dalam lapangan api yang luas. Kalian sudah kalah. Itu yang dikatakan pasukan Ahzab ketika mereka mengepung Nabi Muhammad SAW di dalam kota Madinah. Menyerahlah. Itu yang dikatakan oleh pasukan Mongol kepada Saifuddin Qutuz ketika mereka akan masuk ke Mesir setelah meluluhlantahkan ibu kota muslim di Irak. Menyerahlah. Itu yang dikatakan oleh pasukan Nika ketika mereka mengepung kota Surabaya dengan pasukan dan peralatan perang yang sangat besar. Tapi sejarah mencatat siapa yang tenggelam, siapa yang mati mengenaskan, siapa yang hancur setelahnya. Kita mungkin kalah, tapi kita juga bisa menang. Tapi kita tidak akan pernah menyerah. Karena kita bersama di jalan yang ditempuh para ulama. Mereka pewaris Nabi. Mereka mewarisi keberkahannya. Dan mereka juga mewarisi pahit getirnya perjuangan para Nabi. Allah menyuruh kita berharap padanya. Maka tetaplah pada posisi masing-masing sampai Allah menetapkan janjinya. Panjatkan doa dengan penuh keyakinan, karena senjata kaum mukmin ini adalah doanya. Semoga Allah menjaga langit dan bumi negara Indonesia dari kekuatan jahat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Zat yang tidak pernah bosan mendengar rintihan setiap hamba, yang mengetahui setiap kejadian, yang mendengar setiap doa, yang mengabulkan setiap permintaan. Wahai Rabb yang mampu mengubah setiap keadaan, hari ini hamba bersimpuh malu di hadapan-Mu. Karena begitu banyak nikmat yang Kau beri, namun dosa hamba kian hari kian bertambah. Ya Allah, hamba sadar bahwa diri ini berlumur dosa. Tapi hamba yakin bahwa Engkau tak pernah menutup pintu rahmat-Mu. Engkau tahu ya Allah mana yang terbaik buat hamba-Mu. Tak ada daya dan upaya bagi hamba kecuali dari-Mu. Kami hanya bisa berikhtiar dengan karunia-Mu. Sungguh keputusan adalah hak-Mu.
Namun hamba menghibah agar jangan kau biarkan umat sebanyak ini dipimpin oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Jangan kau biarkan kami dipimpin oleh orang yang tak mempunyai rasa takut kepadamu. Hadirkan ya Allah di negeri ini pemimpin yang mencintai dan dicintai olehmu. Yang mencintai rakyatnya dan dicintai rakyatnya. Kepadamu ya Allah kami serahkan segala urusan. Ya Allah, muliakanlah agamamu, menangkanlah para kekasihmu, dan kalahkanlah musuh-musuhmu. Demi kebaikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, turunkanlah kepada kami pemimpin yang adil, jujur, cerdas, dan berani untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur. Aman dan damai. Di bawah ridho dan rahmatmu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'a ana innaka antas sami'ul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.